Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan terkait uji resistensi. Pada dasarnya, uji ini dilakukan dan meletakkan disk yang telah mengandung antibiotik dan konsentrasi dan kadar tertentu pada media agar yang telah ditanam oleh bakteri uji. Metode ini bertujuan yang pertama untuk menentukan tingkat kepekaan bakteri terhadap suatu zat antibakteri. Kemudian, untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri maupun antibiotik. Hal ini mengingat bahwa beberapa senyawa bahan alam mampu memiliki sifat aktivitas antibakteri maupun antibiotik. Dasarnya, metode yang digunakan dalam uji resistensi bakteri adalah metode difusi agar, yaitu dengan cara mengamati daya hambat pertumbuhan mikroorganisme oleh suatu antibiotik maupun antibakteri di sekitar kertas cakram atau kita kenal dengan paper disk yang tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme. Zona hambat pertumbuhan inilah yang menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap bahan antibakteri maupun antibiotik. Secara umum, mekanisme dari resistensi suatu bakteri terhadap antibiotik adalah yang pertama, antibiotik harus memasuki sistem sel melalui dinding sel. Kemudian, antibiotik harus mampu mengakumulasi dengan jumlah konsentrasi minimum supaya dapat berinteraksi dengan target dan dapat melakukan proses penghambatan dan pembunuhan bakteri. Biakan bakteri, kemudian media agar yang akan kita tumbuhi dengan bakteri uji. Pada kesempatan ini, salah satunya adalah biakan bakteri E. coli. Tahapan pertama adalah tumbuhkan biakan bakteri pada media agar padat. Kemudian, masukkan media agar padat tersebut ke dalam inkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah 24 jam, keluarkan media tersebut. Media tersebut akan mengalami proses perubahan karena telah ditumbuhi oleh bakteri uji E. coli. Tahapan selanjutnya adalah siapkan larutan antibiotik yang akan kita uji. Kemudian siapkan larutan paper disk yang akan kita teteskan dengan larutan uji antibiotik. Setelah ditetesi, kemudian paper disk tersebut kita letakkan di atas media agar padat yang telah ditumbuhi oleh bakteri uji. Setelah itu, media tersebut kita lakukan proses inkubasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Hasil dari proses inkubasi akan diperoleh zona hambat sebagai berikut, di mana adanya aktivitas pembunuhan bakteri akan diperoleh zona bening seperti yang ditunjukkan oleh A dan B. Hal yang perlu kalian ingat bahwa semakin besar zona bening yang terbentuk menunjukkan sifat aktivitas antibakteri yang jauh lebih efektif. Kemudian, kalian harus mengukur diameter dari zona bening yang diperoleh. Antibiotik yang menunjukkan sifat antibakteri yang tinggi mampu menghasilkan diameter yang lebih besar. Secara umum, tingkat resistensi bakteri terhadap suatu antibiotik maupun antibakteri dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sensitif, yaitu jika terbentuk zona bening pada saat diuji. Kemudian, selanjutnya adalah intermediate. Pada intermediate, diameter zona bening yang dihasilkan memiliki diameter yang relatif kecil. Selanjutnya adalah resisten. Pada resisten, tidak terbentuk zona bening pada saat proses pengujian.